Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa di CNBA Channel, channel kesayangan warga Nahdliyin Banjar Agung Tulang Bawah. Kali ini kami akan kembali berbincang-bincang seputar hukum Islam, dan kali ini topiknya yang akan kami angkat terkait daging biawak. Kenapa kami mengangkat masalah daging biawak? Karena tentunya ini ada penanya dari salah satu warga Nahdliyin yang berada di 3G, dan di studio telah hadir sebagai narasumber kita kali ini yang biasa sering disebut Gus Bahanya Unit 2, yaitu Ustadz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Ustadz ya. Gini Pak Ustadz, kembali di channel ini, di studio ini kita akan bincang-bincang terkait hukum Islam, yang mana nanti kita akan bahas masalah haram apa halal daging biawak, Pak Ustadz. Namun sebelum kita membahas daging biawak, kita simak terlebih dahulu penanya dari Bapak Roni yang berada di 3G Tulang Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari masyarakat sekitaran Kecamatan Banjar Agung. Salam kenal kepada pengasuh channel CNBA Kecamatan Banjar Agung. Saya ingin menanyakan dua pertanyaan masalah tentang satu, mengkonsumsi kopi luwak. Ya, kita ketahui bersama bahwasanya kopi luwak itu adalah hasil dari kotoran luwak. Nah, itu bagaimana kita mengkonsumsinya, haram atau halal. Yang kedua, mengkonsumsi daging biawak, karena ada sebagian ustadz mengatakan bahwasanya mengkonsumsi daging biawak itu adalah halal, karena ada sebagian yang mengatakan sahabat-sahabat juga mengkonsumsi daging biawak. Itu hukumnya seperti apa? Itu saja dua pertanyaannya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa pertanyaan dari Bapak Roni yang ada di 3G. Jadi begini Pak Ustadz, Bapak Roni itu menanyakan ini bagaimana hukum mengkonsumsi kopi luwak. Nah, ini kan banyak warga Nahdliyin ini yang doyannya ngopi aja. Nah, sekarang lagi tren-trennya kopi luwak. Nah, itu hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNBA channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menerangkan hukum mengkonsumsi kopi luwak, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai dalil syar'i atau sumber hukum Islam ulama ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab fikih karya usul fikih karya Abdul Wahab Toholat disebutkan bahwa dalil atau sumber hukum Islam ulama ahli sunnah wal jamaah ini ada empat hukum, yakni atau ada empat dalil, yakni pertama Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Nah, empat ini yang menjadi sumber hukum mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian kita wajib mendahulukan Al-Quran sebelum menghukumi dengan dalil yang lain. Sesuai urutannya kita harus memakai Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, dan lalu qiyas. Kalau dalam Al-Quran
ada dalilnya, maka kita harus menghubungi dengan Al-Quran. Dan kalau dalam Al-Quran tidak ada dalilnya, maka kita harus menghubungi dengan sunnah atau hadis. Dan kemudian kalau dalam hadis tidak ada hukumnya, maka kita mengambil ijma ulama atau yang disebut dengan ajma al-mustahidin. Jadi ijma ulama ahli mustahid sekelas Imam Syafi'i dan yang lainnya, ini ada 10. Sebetulnya ada 10 ulama, cuman ahli sunnah mengambil 4 ulama, ini Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, dan Abi Hanifah. Nah, kemudian kalau dalam ijma ulama tidak ada, maka mengambil dalil dari qiyas. Ini tentunya sesuai hukum yang sudah ada nasnya, baik itu Al-Quran atau hadis, itu dikiaskan ke situ. Kemudian mengenai mengkonsumsi kopi luwak, ini saya mengambil dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Di sana diterangkan qala ashabuna rahimahullah, idza akalatil bahimatu habban wa kharaja min batniha sahihan wa in kana salabatuha baqiyatun bihaitsu law zuri'a nabata fa'ainuhu tahirat, lakin yajibu ghuslu dhahirihi li mulaqatul najasah. Artinya para sahabat, maksudnya sahabat di sini adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa apabila seekor binatang memakan biji, kemudian kemudian biji tersebut keluar dari perutnya dalam keadaan masih utuh, dalam konteks ini apabila kerasnya biji masih tetap, di mana sekira ditanam masih bisa tumbuh, maka biji tersebut hukumnya adalah suci. Akan tetapi harus dicuci terlebih dahulu bagian luarnya karena bersentuhan dengan najis. Nah, ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 halaman 591. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin juga hampir sama keterangannya, walau rosat auqa'at bahimatun habban fa in kana solban bihaitsu law syuri'a nabata wa mutanadisun yuksalu wa yuqalu wa ila fanash. Ini I'anatul Talibin juz 1 halaman 82, yang artinya kalau biji kopi yang keluar dari perut luwak itu dalam keadaan keras, sekiranya ditanam bisa tumbuh, maka biji tadi adalah hukumnya mutanajis. Mutanajis itu sesuatu yang terkena najis, yang bisa disucikan terlebih dahulu dan bisa dikonsumsi. Kalau tidak keras, maka hukumnya najis. Jadi seperti itu mengenai. Jadi artinya mengkonsumsi kopi luwak, walaupun itu keluar dari kotoran dari hewan yang berupa kotoran, itu selama biji itu tidak rusak Pak Ustadz ya, Iya, halal hukumnya Pak Ustadz ya, halal. tapi harus disucikan terlebih dahulu gitu ya. Karena itu sesuatu yang terkena najis atau dalam fikih disebut dengan mutanajis. Jadi untuk Bapak Roni jangan khawatir kalau memang suka mengkonsumsi kopi luwak, karena sini sudah ada dalilnya, dan ini kitabnya ini dapat dipertanggungjawabkan Pak Ustadz ya. Dipertanggungjawabkan. Jadi kalau misalkan ada yang protes, Pak Ustadz ini siap ini untuk Siap. diklarifikasi. Jadi pada intinya hukum kopi luwak itu ternyata halal, tapi harus disucikan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan yang kedua dari Bapak Roni ini, bagaimana sebenarnya
hukum mengkonsumsi daging biawak? Karena sebagian ulama, sebagian kiai itu menghukumi haram, padahal ada hadis yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi pun mengkonsumsi hewan biawak, dog bahasa Arabnya gitu Pak Ustadz. Monggo Pak Ustadz dijelaskan. Biawak, hukum mengkonsumsi biawak. Sebelum kita membahas mengenai hukum biawak, perlu kita ketahui bahwa biawak yang ada di Indonesia itu bukanlah biawak atau dog seperti yang ada di Arab atau daerah dulu. Oleh karenanya biawak dihukumi haram. Biawak Indonesia itu mengkonsumsinya hukumnya haram. Sedangkan dog yang ada di Arab atau daerah gunung itu hukumnya halal. Kemudian ciri-ciri dog itu seperti apa? Ciri-ciri dog di sini disebutkan dalam kitab Asyah Jamal. Wa qawlu wa dogbun huwa hayawanun yusabbihul warola ya isu nahwa sab'ini ati sanate wa min sa'nihi annahu la yasrubul ma'a wa annahu yaqulu bi kulli arba'ina yawman marata wa la yasqutu lahu sinnun wali unsa minhu farjan walid dakari dakaro, yang artinya keterangan binatang dog, keterangan mengenai binatang dog adalah binatang yang menyerupai biawak. Jadi kalau biawak itu bahasa Arabnya al-warol. Berarti dog biawak itu berbeda ya, kalau yang itu apa? Warol. Kalau warol itu biawak boleh gitu ya. Itu yang itu yang diharamkan, sedangkan dog itu yang halal. Yang halal. Jadi binatang dog adalah binatang yang menyerupai biawak yang mampu hidup sekitar 700 tahun. Cukup tua ya. Binatang ini tidak minum air dan ia kencing sekali dalam 40 hari. Nah, betinanya memiliki 2 alat kelamin betina dan yang jantan pun juga memiliki 2 alat kelamin jantan. Tambah wawasan, saya baru tahu ini. Jadi kalau biawak di Indonesia itu cuma satu kelamin. Kemudian mengenai biawak yang ada di Indonesia, ini termasuk jenis hewan karnivora pemakan hewan, ya, seperti ayam, kodok, tikus atau bahkan bangkai juga dimakan. Nah, adapun biawak gurun pasir, yakni dog tadi termasuk jenis herbivora, pemakan tumbuhan seperti rumput-rumputan di padang pasir. Saya kira demikian. Jadi intinya biawak yang di Indonesia itu hukumnya haram, sedangkan dog yang dimaksud ini biawak yang ada di gurun pasir itu halal, karena itu termasuk hewan yang makan tumbuhan. Kemudian ada lagi yang dog yang dihalalkan. Ini hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW dia bersama masyarakat. Di sini teksnya hadis seperti ini. An Ibnu Umar anna Nabi SAW kana ma'ahum nasun min ashabi bihim sa'dun wa utu bilah midobin panadat imra'atun min nisa'in Nabi SAW annahu lahmu dobin wa qala Rasulullah SAW qulu fa innahu halalun walakinnahu laisa min ta'am. Ini hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim juz 3 nomor 1544, yang artinya begini, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW dahulu ketika bersama dengan para sahabatnya, termasuk di dalamnya ada sahabat Sa'ad.
lalu dihidangkan daging dog. Lalu dihidangkan daging dog untuk mereka. Lalu seorang wanita di antara istri Nabi menyeru begini, jadi teriak-teriak, menyeru, itu adalah daging biawak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, makanlah karena daging biawak itu halal, namun bukan makanan yang bisa saya makan. Hadis riwayat Muslim. Itu Ustaz, ini lebih jelas lagi bahwa Nabi tidak memakan tapi membolehkan untuk memakan biawak. Nah, kemudian ini masalah konsumsi yang kontroversi ini Pak Ustadz. Contoh kayak kata, bekicot, ini kan hukumnya simpang siur juga Pak Ustadz. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram. Nah, ini bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Katak ini memang banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi ya. Padahal katak itu sebenarnya hukumnya haram dimakan. Hal ini berdasarkan hadis dalam kitab Hayawanil Kubro juz 2 halaman 85. Ini disebutkan, ini agak panjang ya. Singkat saja apa-apa. Yahrum abuha linahi an qadliha warwa al-Baihaqi bisunani an Sahal bin Sa'ad as-Sa'id anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an qadli khamsatin an-namlatu wan nahru wal do'do wasaratu wal hudhud. Tapi musnadi Abi Dawud atau Yalisi wasunani Abu Dawud wan Nasai wal Hakim an Abdullah bin Usman At-Taimi ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anna tabiban sa'allahu antobda yas'aluha bi dawa'in panaha an qatliha padala ala anna do'a yahrumu akluha wa annaha ghairu tahilatin bima ubiha min tawatil ma', yang artinya haram memakan kata karena ada larangan untuk membunuhnya. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sesungguhnya Nabi SAW melarang membunuh 5 hewan, di antaranya semut, lebah, kemudian katak, elang, dan burung hudhud. Dalam Musnad Abi Dawud atau Yalisi dan Sunan Abi Dawud An-Nasai dan Al-Hakim dari Abdullah bin Usman At-Taimi dari baginda Nabi SAW, sesungguhnya seorang tabib atau seorang dokter bertanya tentang kodok untuk dijadikan obat, maka Nabi SAW melarang membunuhnya. Dan hal ini berarti menunjukkan hukum haramnya memakan kodok dan menunjukkan bahwa katak atau kodok itu tidak termasuk dari hewan air yang boleh dimakan. Kemudian ada keterangan dalam kitab Mirqatul Mafatih, ini disebutkan wanaha an qadril hayawani imma li hurmatihi kal adam wa imma li tahrimi aklihi katoroti wa dobda laisa bin tarobi makana nahi mensyariban ila akli, yang artinya pelarangan membunuh hewan itu ada kalanya karena kehormatannya, seperti contoh keturunan Adam, manusia dilarang, dan ada kalanya juga disebabkan faktor keharaman untuk dimakan. Nah, ini seperti burung surati itu kalau dalam kamus burung pentet ya, pentet memakan daging, atau dalam bahasa Latinnya lanis. Dan katak juga haram, yang masing-masing tidak
masuk golongan hewan yang dihormati, tapi dilarang untuk membunuh. Nah, maka pelarangan membunuh ini mengarah kepada keharaman memakannya. Nah, ini dijelaskan tadi di kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masyarakat. Nah, itu kan hadis-hadis tentang pengharaman kodok Pak Ustadz. Nah, kalau bekicot bagaimana Pak Ustadz? Kan sama-sama apa ya, bahasanya menjijikkan gitu Pak. Hewan yang jijik gitu. Kalau bekicot, keong, kalau keong itu hewan air ya, bekicot hewan darat. Ini langsung saya punya tag ya, yang dohir yang langsung bisa dipahami. Hukum bekicot disebutkan di kitab Hayawanil Kubro juz 1 halaman 237. Al-halaruna wa hukmuhu tahrim listihbati wa qad qala listihbasihi wa qad qala Rabi'i bisa saratoni annahu yahrumu lima fihi minad-darar wa li annahu dahilun bi umumi tahrimi sadaq. Al-halaruna ini maknanya bekicot. Kalau kamu sekali cari itu begitu. Bekicot dan hukumnya itu haram dimakan karena menjijikkan. Sungguh Al-Imam Ar-Rafi'i telah berkata dalam masalah kepiting. Dia menyampaikan sesungguhnya bekicot itu haram karena di dalamnya terdapat kemudorotan, terdapat bahaya. Dan karena bekicot itu masuk dalam kategori keharaman hewan yang haram dimakan, yang mempunyai rumah kerang, yang mempunyai rumah. Jadi pada intinya bekicot termasuk hewan yang haram Pak Ustadz ya untuk dikonsumsi karena menjijikkan itu. Terus bisa Pak Ustadz jelaskan hikmah apa memakan makanan yang halal untuk umat Islam itu seperti apa Pak Ustadz agar tidak terjadi tumpang tindih lagi atau perbedaan lagi? Kayak tadi kan contohnya bekicot sama katak itu kan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Benar. Mengenai hikmah memakan makanan yang halal, ya, makanya ya ittiba'u awamirillah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pas dengan firman Allah, wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Nah, yang artinya dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada kalian, dan bertakwalah kepada Allah yang kalian beriman kepadanya. Kemudian dalam hadis atau Tabrani disampaikan kulul lahmin wa damin abada min suhti annaru aulad, setiap daging dan darah yang tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih utama terhadap keduanya. Kemudian ada keterangan lagi, man akalal haram asad jawari haru sa'a hatta, man akalal haram asad jawari haru sa'a hatta. Barang siapa yang memakan makanan haram, maka bermaksiatlah anggota tubuhnya, baik dia mau ataupun tidak.
Jadi pada intinya ketika umat muslim ini memakan makanan yang halal, jelas itu akan meningkatkan keimanan muslim itu seluruh supaya. Dan sebaliknya ketika umat muslim ini memakan makanan yang haram, itu akan memberikan dampak yang negatif terhadap yang memakan itu Pak Ustadz ya. Ya bisa dia berbuat maksiat dan sebagainya gitu Pak Ustadz ya. Di samping itu memang makanan haram itu pasti ada madorotnya, pasti ada bahayanya, walaupun itu bergizi tinggi ya. Seperti kita kenapa kok dilarang memakan babi, ya itu karena ada madorotnya. Di samping itu Allah ingin mengetahui mana hambaku yang lebih taat dan mana hambaku yang tidak taat kepada. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas bincang-bincangnya di studio kami CNBA channel ini. Semoga Pak Ustadz tidak bosan-bosan untuk kembali nanti di episode berikutnya hadir di studio ini, dan semoga Pak Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Baik, dari saya sampai di situ Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa CNBA channel yang saya sayangi, demikianlah bincang-bincang kami dengan Ustadz Rian sebagai narasumber malam ini. Mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat dan memberikan wawasan kepada umat muslim untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.